ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami TGP Angkatan 10 dari Kabupaten Jepara akan melaksanakan demonstrasi kontekstual Modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik bersama saya, Sri Wahyuni dari SD Negeri 2 Berantak Sekarjati. Saya mungkin dari dan saya Anita Satinandayani dari SDN 1 Kakti Cangkulon. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Anita. Waalaikumsalam Pak Sony. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Pak Sony sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, saya hari ini juga baik-baik saja, sehat. Hari ini Bu Anita mau coaching ya? Ya betul Pak, agenda saya hari ini itu mau melaksanakan coaching. Kalau boleh tahu, nanti Bu Anita mau coaching dengan siapa sih? Hari ini saya itu akan mengcoaching rekan sejawat saya Pak, namanya itu Bu Yuni dari SDN 1 Berantak Sekarjati. Kemarin beliau itu WA saya, katanya itu ada suatu permasalahan begitu Pak yang ingin diceritakan kepada saya. Baik Bu Anita. Nah di sini nanti saya akan mengobservasi yang nantinya akan mengamati dan menilai proses coaching yang Ibu Anita laksanakan bersama dengan Bu Yuni selaku coach dengan, dan tentu saja nanti saya akan menilai Ibu sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah saya siapkan. Di antaranya satu ya, yang pertama nanti yang saya nilai adalah pada saat coaching apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian yang kedua, bagaimana nanti Ibu menyampaikan, memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Kemudian yang terakhir, bagaimana juga nanti coaching menanggapi dan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Bu Anita nanti. Dan juga nanti Bu ya, jangan lupa dalam proses coaching harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Nah sebelumnya nih Bu Anita, sebelum melakukan coaching ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan, boleh Bu ya? Oh tentu saja boleh Pak. Baik, pertanyaan yang pertama, kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan dari proses coaching ini nanti? Ya, untuk dalam proses coaching ini nanti yang ingin saya kembangkan yaitu ada 3 kompetensi Pak, yaitu kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach Pak. Oh, jadi Bu Anita ingin mengembangkan 3 kompetensi inti dalam coaching, yaitu mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, sekarang dari 3 pertanyaan kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi yang mana yang ingin Ibu kembangkan secara lebih yang spesifik lagi? Ya baik Pak, dari ketiga kompetensi tersebut yang ingin saya kembangkan itu adalah kompetensi mendengarkan aktif Pak. Dengan mendengarkan aktif, harapan saya itu bisa fokus dan dapat menciptakan kehadiran penuh pada diri saya, sehingga saya itu dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada kunci, sehingga kunci ini nanti akan dapat menemukan ide atau solusinya sendiri begitu Pak. Wah bagus sekali Bu ya yang Ibu nanti rencanakan. Nah sekarang pertanyaan terakhir Bu Anita ya, nanti kira-kira bagaimana, apa sih indikator ketercapaian yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini Bu? Ya Pak, untuk indikator yang ingin saya capai yaitu saya itu menginginkan dalam proses coaching ini itu coach saya nanti itu dapat menemukan solusi-solusi serta langkah-langkah yang akan ditempuh dalam menghadapi permasalahan ini nanti Pak. Baik Bu Anita, mungkin ini saja ya pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan dalam sesi observasi ini. Silahkan Bu Anita untuk melaksanakan coaching. Semoga nanti coachingnya
berjalan dengan sukses dan lancar tanpa ada halangan apapun. Terima kasih atas waktunya Bu ya. Kita ketemu lagi pada pasca observasi. Ya, baik Pak, siap. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Anita. Waalaikumsalam Bu Yuni. Gimana nih kabarnya Bu Anita? Kabar saya baik-baik saja hari ini. Kalau Bu Yuni kelihatannya agak gimana ya? Kayak gelisah, resah. Betul Bu Yuni? Iya betul Bu. Ini saya agak bingung gitu, agak resah dan gelisah gitu. Iya. Iya begitu Bu. Kira-kira Bu Yuni kenapa ini kok resah, gelisah? Saya ingin cerita sesuatu nih sama Bu Anita nih. Ya, baik Bu Yuni, silahkan cerita saja Bu Yuni. Jadi gini Bu, saya itu lagi galau, sebenarnya lagi dilema. Ini nanti kan tahun ajaran baru ya Bu ya, sebentar lagi ya. Nah jadi saya itu ingin di tahun ajaran baru nanti murid saya itu kalau sekolah itu aktif Bu dalam pembelajaran, kemudian juga semangat dalam belajar, karena mengingat tahun-tahun kemarin ya Bu ya, ini ya murid saya itu kalau ke sekolah itu pagi-pagi itu kadang ada beberapa anak yang masih kelihatan ngantuk begitu loh Bu, pagi-pagi masih lesu. Kemudian dalam pembelajaran, selama pembelajaran itu juga yang aktif itu hanya anak-anak itu saja begitu Bu. Sebagian yang pendiam, kemudian pasif begitu Bu. Baik Bu Yuni. Berarti ini tadi Bu Yuni itu menginginkan di tahun ajaran baru itu nanti siswanya itu aktif ya Bu, karena betul, pengalaman tahun yang lalu siswa itu banyak yang kurang aktif, kurang semangat, kemudian ketika pagi-pagi juga terlihat lesu, ngantuk begitu ya Bu. Dan harapan Bu Yuni ini semua sebagian besar siswa mungkin ya harusnya lebih aktif dan semangat begitu ya Bu Yuni. Baik Bu Yuni, untuk tujuan ini nanti apa sih yang ingin Bu Yuni capai dari coaching kita ini nanti? Jadi dari coaching kita kali ini Bu, saya ingin mendapatkan suatu solusi Bu, atau mungkin langkah-langkah atau ide-ide yang nanti bisa membangkitkan murid-murid saya di tahun ajaran baru ini, murid-murid yang baru ini semuanya itu dapat terlibat aktif dalam pembelajaran begitu Bu. Kemudian juga dapat semangat sekolahnya begitu Bu. Baik. Berarti Bu Yuni nanti harapannya ingin siswanya itu aktif dan semangat begitu ya Bu Yuni. Baik, terima kasih. Menurut Bu Yuni sendiri nih, idealnya siswa yang aktif dan semangat itu bagaimana Bu Yuni? Iya Bu, yang pertama itu bagi saya untuk siswa yang aktif itu menurut saya itu siswa yang mau terlibat dalam proses pembelajaran begitu Bu. Jadi ketika belajar itu tanpa disuruh, tanpa ditunjuk, mereka itu mau maju begitu Bu. Selama ini kan memang yang ditunjuk kan yang mau maju itu saja, sedangkan yang lain kan diam begitu. Jadi menurut saya aktif itu mereka mau terlibat dalam proses pembelajaran, kemudian kalau ditunjuk sekolah sesuatu langsung siap, langsung maju begitu Bu. Ya, itu untuk poin pertama ya Bu Yuni, untuk siswa yang aktif menurut Bu Yuni itu yang terlibat dalam kegiatan belajar. Nah, untuk poin yang kedua itu yang semangat. Menurut Bu Yuni, semangat itu idealnya yang seperti apa Bu Yuni? Kalau menurut saya Bu, idealnya semangat itu murid yang selalu terlihat ceria, kemudian terlihat happy ketika di sekolah Bu. Tidak terlihat ngantuk, terlihat lesu, itu bukan. Jadi selalu terlihat energik gitu loh Bu kalau di sekolah. Begitu. Baik Bu Yuni, berarti idealnya murid yang semangat itu yang energik gitu ya Bu ya, yang terlihat ceria, tidak lesu begitu nggih. Nah, kira-kira selama ini langkah apa sih yang sudah Bu Yuni lakukan? Untuk mengaktifkan siswa Bu, selama ini tuh langkah yang saya laksanakan ketika pembelajaran itu hanya menggunakan metode Bu, ceramah saja Bu. Mungkin dengan metode ceramah itu mungkin senangnya itu hanya sebagian besar anak-anak yang gaya belajarnya mungkin hanya mendengarkan ya Bu ya, atau auditori saja, sedangkan yang lain itu mungkin agak bosan begitu ya Bu ya, karena memang tidak suka mendengarkan gitu, jenuh. Jadi mungkin Bu, ini mungkin nanti apa saya ganti metodenya saja ya Bu, begitu. Ya, luar biasa sekali Bu Yuni. Berarti Bu Yuni selama ini masih menggunakan metode ceramah, dan Bu Yuni nanti akan merencanakan untuk mengganti metode lain begitu ya Bu. Nah, menurut Bu Yuni kira-kira metode yang bagaimana nih Bu Yuni? Tentu saja mungkin metode yang saya gunakan mungkin harus mendorong keaktifan siswa ya Bu. Mungkin dengan metode diskusi kelompok kali ya Bu.
Jadi kalau selama ini saya menggunakan ceramah hanya satu arah saja dari saya, mungkin saya bisa membagi kelas menjadi beberapa kelompok sehingga mereka semua itu bisa saling berinteraksi dan bisa membangkitkan keaktifan mereka. Iya. Begitu, Bu. Ya Bu Yuni, luar biasa sekali Bu Yuni. Bu Yuni berarti tidak hanya menggunakan metode ceramah, Iya, nggih, itu betul. karena hanya siswa yang auditori, nggih, yang mendapatkan haknya, sedangkan siswa yang lain belum. Nah, Bu Yuni nanti rencana ini mengganti metode lain, Iya, metode betul. seperti diskusi begitu, nggih, Bu. kelompok. Luar biasa sekali. Saya rasa itu adalah metode yang baik dan juga membuat siswa semangat, Iya, gitu, nggih, Bu. begitu. Nah, dari rencana Bu Yuni ini nanti kira-kira ada yang terlibat Bu Yuni? Iya, mungkin selain itu Bu, yang terlibat ya, yang terlibat dari rencana itu kan juga murid saya Iya, yang pertama itu, kemudian juga mungkin saya akan kolaborasi dengan orang tua. Selama ini sih saya sudah sudah berinteraksi dengan orang tua tapi cuma sebatas WA. Mungkin ini nanti saya akan mendorong atau meningkatkan kolaborasi saya dengan orang tua atau lebih intens untuk saling komunikasi dengan orang tua terkait perkembangan belajar anaknya di sekolah gitu. Baik, terima kasih Bu Yuni. Tadi Bu Yuni sudah merencanakan dengan cara diskusi kelompok, kemudian dengan cara yang kolaborasi dengan murid, dengan orang tua, kemudian juga apa tadi teman sejawat ya Bu ya. Iya. Nah, selain itu kira-kira ada lagi atau tidak Bu Yuni? Iya, mungkin ini Bu, tadi kan diskusi kelompoknya mungkin nanti kelompoknya itu saya bagi sesuai dengan gaya belajarnya mungkin ya Bu ya. Nah, jadi kalau hanya mendengarkan itu kan auditori saja yang diberi hak. Nah, ini nanti saya akan memberi hak anak-anak dengan gaya belajar visual dan dengan gaya belajar kinestetik. Mungkin dengan gaya belajar visual saya akan menyediakan media-media visual buat anak-anak seperti mungkin video atau gambar-gambar. Sedangkan untuk anak kinestetik mungkin nanti saya akan memberikan media-media yang membutuhkan keaktifan mereka untuk membuat sesuatu begitu. Ya, Bu Yuni luar biasa sekali ide dari Bu Yuni ya. Ternyata Bu Yuni nanti akan menyesuaikan sesuai dengan gaya belajar siswa. Ada yang visual, auditori, dan juga kinestetik gitu ya Bu Yuni. Luar biasa sekali Bu Yuni. Nah Bu Yuni, dari rencana-rencana Bu Yuni tadi, kira-kira rencana mana dulu nih yang akan Bu Yuni laksanakan? Mungkin rencana yang saat ini saya laksanakan sebelum masuk sekolah, saya akan merancang pembelajaran yang memang saya sesuaikan dengan kebutuhan anak-anak begitu, terkait dengan kebutuhan gaya belajarnya tadi. Luar biasa sekali Bu Yuni. Berarti Bu Yuni nanti rencana yang didahulukan adalah mempersiapkan segala sesuatu untuk kebutuhan anak ya, Iya, Bu Yuni. betul. Baik. Iya. Nah, kira-kira Bu Yuni, ini nanti akan dilaksanakan kapan Bu Yuni? Secepatnya Bu Anita ya, secepatnya. Jadi setelah masuk sekolah nanti mungkin hari pertama setelah MLS lah ya, setelah MLS langsung saya gas, saya merancang pembelajaran dengan media, kemudian dengan semua sesuai dengan kebutuhan anak begitu. Ya, luar biasa sekali Bu Yuni. Berarti Bu Yuni ini akan secepatnya Iya, ya langsung betul. digas. Bahkan Iya, setelah betul. MPLS Bu Yuni akan mempersiapkan segala media yang Iya. dibutuhkan sesuai kebutuhan anak. Iya, Begitu betul. ya, Bu. Ya, terima kasih sekali Bu Yuni. Ini sangat luar biasa sekali Bu Yuni ternyata. Nah, Bu Yuni, dari kegiatan kita sharing ini tadi, coaching ini tadi, apa sih yang Bu Yuni dapatkan? Tentu saja sangat luar biasa Bu Anita. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Jadi sebelumnya saya tadi yang agak resah gelisah begitu Bu ya, memikirkan nanti tahun ajaran baru murid saya takutnya saya kurang aktif dalam belajar. Ini saya sudah secara tidak sengaja nih Bu Anita dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada saya yang akhirnya saya secara tidak sengaja itu menemukan solusinya Bu. Jadi nanti saya untuk mengaktifkan anak-anak tersebut supaya tidak bosan nih Bu di kelas, saya akan merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Tuh. Terima kasih juga Bu Yuni. Ternyata bukan Bu Yuni saja nih, Bu Yuni sudah mempersiapkan untuk merancang kegiatan yang sesuai anak. Kemudian Bu Yuni ternyata bisa mendapatkan solusi dari permasalahan Bu Yuni sendiri. Betul, Bu Anita. Nah, ini juga pengalaman dan sharing ini tadi bermanfaat juga buat saya Bu Yuni. Mungkin saja rencana Bu Yuni tadi bisa saya terapkan juga. Nah, saya jadi penasaran nih Bu Yuni, nanti kira-kira itu hasilnya bagaimana begitu. Nah, kira-kira boleh ya Bu, lain waktu kita bertemu kembali, kita sharing kembali. Oke, siap Bu Anita, selalu Baik. siap. Nanti saya setelah ini akan share pengalaman saya ke Bu Anita. Terima kasih. Iya.
Oke, terima kasih ya Bu Anita sudah membantu saya untuk menemukan solusi dari permasalahan saya. Iya. Lain kali boleh saya ngobrol-ngobrol sama Bu Anita Boleh lagi ya Bu ya. sekali, Bu. Oke, terima kasih Bu Anita. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Anita. Waalaikumsalam Pak Sony. Bagaimana nih kabarnya, proses coaching hari ini berjalan lancarkah? Alhamdulillah proses coaching saya ini tadi berjalan lancar Pak. Alhamdulillah kalau begitu ya Bu. Baik Ibu. Nah, sebelum tadi Bu Anita melakukan coaching, saya sempat menanyakan tentang indikator ketercapaian ya Bu tadi. Nah, dari indikator ketercapaian yang Bu Anita inginkan tadi, yaitu coach dalam proses coaching mampu menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Nah, terkait indikator tersebut, apa saja yang sudah Bu Anita lakukan dalam proses coaching tadi? Nah, baik Pak, dalam proses coaching tadi saya itu sudah melaksanakan sesuai dengan alur tirta Pak, yaitu dengan menyepakati tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga melalui alur tersebut itu dapat menggali coach untuk menceritakan permasalahannya dan juga menemukan solusinya sendiri, gitu Pak. Oh, baik Bu, baik sekali ya. Nah tadi Ibu sudah menjelaskan. Nah sekarang saya Bu ada beberapa catatan ya hasil dari observasi tadi. Nah yang pertama tadi proses coaching yang Bu Anita lakukan memang sudah berjalan baik dan lancar sesuai dengan alur tirta. Dan juga Bu Anita sudah menanyakan tujuan coaching, kemudian juga sudah mengidentifikasi masalah yang ada pada diri coaching. Kemudian Bu Anita juga sudah mengarahkan coaching ya untuk merencanakan aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga Bu Anita sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada dalam diri coaching agar rencana aksi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, nah tadi Bu Anita juga sudah menerapkan 3 kompetensi inti coaching. Di antaranya sudah fokus pada coaching yang artinya berhasil menghadirkan kesadaran penuh. Nah, sudah mendengarkan aktif ketika coaching menyampaikan masalahnya dan sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching sehingga coaching dapat menemukan sendiri solusi permasalahan yang dihadapi. Kemudian yang ketiga tadi dari catatan saya, coaching yang Bu Anita lakukan tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan mampu menggali potensi coaching. Sungguh luar biasa Bu Anita yang lakukan dalam proses coaching kali ini. Nah mudah-mudahan Bu Anita lebih sukses ke depannya dan berikan kemudahan dalam coaching-coaching berikutnya. Sekarang terakhir nih Bu ya, terakhir. Nah, kompetensi apa lagi nih yang nanti yang Ibu kembangkan dan berdasarkan tadi hasil coaching yang tadi sudah Ibu lakukan? Baik Pak, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu ingin lebih memperdalam dan memahami kembali alur tirta untuk melaksanakan percakapan coaching Pak, sehingga nantinya saya itu akan dapat melaksanakan coaching ini akan lebih baik lagi gitu Pak. Amin. Baik Bu Anita, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk melakukan sesi tanya jawab dalam sesi pra observasi dan juga dalam sesi pasca observasi. Dan terima kasih juga sudah melaksanakan coaching dengan alur tirta. Saya akhiri percakapan kita kali ini. Semangat terus ya Bu Anita, ya, Pak. Sukses selalu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.